Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan setempat melakukan penyemprotan fogging mengingat meningkatnya kasus DBD sejak awal Januari lalu. Sebanyak 50 kasus dilaporkan oleh dinas terkait semenjak awal tahun 2023. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Barat, Azwar Liza menyebutkan, kasus DBD tahun ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya terdapat 41 kasus. Dari 12 kecamatan, terdapat 3 kecamatan dengan kasus tertinggi, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Merubo, dan Kawen 16. Selain melakukan fogging, Dinas Kesehatan juga menghimbau warga tetap menjaga lingkungan, terutama mencegah terjadinya genangan air. Untuk kasus DBD di Aceh Barat, sampai hari ini kita sudah mendapatkan laporan sejumlah 50 kasus. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya 41 kasus sampai Desember. Kalau tahun ini sampai bulan September ini 50 kasus. Penyebabnya adalah pembawanya adalah nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Terhadap kasus kita yang pertama pasien dirawat sampai sembuh, kemudian yang untuk penanganan lingkungannya dilakukan fogging. Untuk kasus sementara yang wilayah-wilayah yang tidak ada kasus itu ada pemantauan berkala yang dilakukan oleh petugas puskesmas, pemantauan jentik berkala. Jadi ada himbauan yang dilakukan selalu untuk masyarakat untuk menjaga lingkungan. Mengingat meningkatnya angka kasus DBD di Aceh Barat, warga melakukan gotong royong seperti di Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, dengan membersihkan aliran air seperti di salah satu saluran utama jembatan Titi Mirik di Jalan Manegro, desa setempat. Upaya pencegahan dengan agenda gotong royong tersebut, Putri Kebudayaan Nusantara Aceh, Cut Tara Azelia Zuri mengatakan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, budaya gotong royong menurutnya patut diapresiasi oleh pemerintah dengan meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang kebersamaan dalam menjaga lingkungan yang bersih. Kegiatan gotong royong ini adalah hal positif dan menjadi bentuk upaya melestarikan kebudayaan. Tentunya kegiatan gotong royong ini seperti sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada kegiatan gotong royong ini, kita bahu-membahu masyarakat untuk melakukan gotong royong demi kebersihan lingkungan dan bebas dari penyakit seperti malaria dan DBD tentunya. Nah, seperti yang dilakukan pada Kampung Kuta Padang ini, ada namanya Pekan Gotong Royong Kampung Kuta Padang yang dilakukan setiap pekannya. Nah, tentunya pada kegiatan ini patut diapresiasi oleh pemerintah guna menjadi contoh bagi yang lainnya. Nah, untuk daerahmu jangan tunggu orang lain ya. Mulai dari diri sendiri untuk generasi bangsa yang sehat dan kebersihan lingkungan Anda. Ia juga mengajak masyarakat agar selalu waspada terhadap DBD dengan selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Budaya bersih adalah budaya sehat.